Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 1, akan mempresentasikan hasil diskusi dari jurnal dan artikel ilmiah kami. Kami mengambil jurnal dari Emerald dengan judul The Association Between Environmental Disclosure with Financial Performance, Environmental Performance, and Firm Value. Kemudian kami akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai gambaran dari artikel kami. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang abstrak. Abstrak ini terdiri dari tujuan, metodologi, temuan, dan orisinalitas. Kemudian yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari artikel tersebut adalah untuk menyelidiki hubungan langsung dan tidak langsung antara pengungkapan lingkungan dengan kinerja lingkungan, kinerja keuangan, dan nilai perusahaan. Kemudian metodologi yang dipakai adalah yang pertama, sampel. Sampel diambil dari perusahaan yang tercatat di BEI pada sektor industri pertanian, pertambangan, industri dasar, industri aneka, industri bahan kimia yang sudah mengikuti partisipasi pada program penilaian manajemen. Kemudian selanjutnya adalah teknik analisis data yang dipakai dari artikel tersebut menggunakan analis regresi berganda, analis regresi data, dan persamaan simultan. Temuan yang diperoleh dari artikel tersebut adalah yang pertama mengungkapkan bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. Kemudian yang kedua, kinerja lingkungan yang tertinggal memiliki efek positif terhadap pengungkapan lingkungan. Kemudian dan pengungkapan lingkungan tidak mempengaruhi nilai pasar pada perusahaan serta tidak memediasi efek kinerja lingkungan dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Kemudian orisinalitas dari artikel tersebut adalah jarang sekali para peneliti meneliti variabel-variabel tersebut. Pendahuluan atau introduction-nya yaitu yang pertama, masyarakat lebih memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan polusi sehingga membuat perusahaan membuat suatu program kerja yang bertanggung jawab pada lingkungan. Yang kedua adalah industri swasta harus bertanggung jawab tidak hanya kepada kreditor dan pemegang saham, tapi juga kepada pemangku kepentingan. Hal ini seperti yang tercatat pada Hexton dan Main 1996. Temuan ini juga menunjukkan bahwa pengungkapan lingkungan menimbulkan mediasi peran yang berefek kepada kinerja keuangan, kinerja lingkungan, pada nilai perusahaan. Kemudian literatur reviewnya yang pertama dari variabel kinerja keuangan. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang unggul lebih termotivasi untuk mempertahankan investor mereka dan pemangku kepentingan lainnya dibanding dengan mereka yang memiliki kinerja lingkungan yang buruk. Hal ini seperti yang dikutip dari Clarkson et al. 2007. Kemudian yang kedua, tapi untuk poin A adalah kinerja lingkungan kontemporer. Kinerja lingkungan kontemporer memiliki hubungan positif dengan pengungkapan lingkungan.
Hal ini seperti yang dikutip dari Dawkins and Fuss 2011. Kemudian adalah 2.B, yaitu kinerja lingkungan yang lambat. Dalam pernyataan para peneliti tentang kinerja keuangan yang lambat ada banyak sekali, tapi saya hanya akan memfokuskan pada poin yang menurut Martin dan Moser 2015 menemukan bahwa calon investor cenderung memberikan tanggapan positif tentang pengungkapan yang sukarela secara investasi hijau. Kemudian yang ketiga adalah pengungkapan lingkungan. Perusahaan dengan reputasi baik cenderung memiliki nilai pasar yang tinggi, dan perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik juga akan membangun reputasi yang baik juga di kalangan para investor. Sedangkan nomor 4 adalah pengungkapan lingkungan memediasi pengaruh kinerja keuangan pada nilai perusahaan. Oleh karena itu juga dapat pada poin yang keempat, yaitu pengungkapan lingkungan memediasi pengaruh kinerja keuangan pada nilai perusahaan. Oleh karena itu dapat juga mengurangi informasi asimetris antara manajer dan investor mengenai kinerja lingkungan perusahaan. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Runtu dan Naukoko 2014. Selanjutnya adalah yang kelima, pengungkapan lingkungan memediasi dampak lingkungan pada perusahaan nilai. Pada poin ini atau pada variabel ini tidak dijelaskan secara rinci dan pengertian-pengertian dari para penelitinya pada jurnal artikel ilmiah tersebut. Variabel-variabel tersebut pendahuluan atau introduction-nya, yaitu yang pertama, masyarakat lebih memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan polusi, sehingga membuat perusahaan membuat suatu program kerja yang bertanggung jawab pada lingkungan. Yang kedua adalah industri swasta harus bertanggung jawab tidak hanya kepada kreditor dan pemegang saham, tapi juga kepada pemangku kepentingan. Hal ini seperti yang tercatat pada Hexton dan Main 1996. Temuan ini juga menunjukkan bahwa pengungkapan lingkungan menimbulkan mediasi peran yang berefek kepada kinerja keuangan, kinerja lingkungan, dan pada nilai perusahaan. Kemudian literatur reviewnya, yang pertama dari variabel kinerja keuangan. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang unggul lebih termotivasi untuk mempertahankan investor mereka dan pemangku kepentingan lainnya dibanding dengan mereka yang memiliki kinerja lingkungan yang buruk. Hal ini seperti yang dikutip dari Clarkson et al. 2007. Kemudian yang kedua, tapi untuk poin A adalah kinerja lingkungan kontemporer. Kinerja lingkungan kontemporer memiliki hubungan positif dengan pengungkapan lingkungan. Hal ini seperti yang dikutip dari Dawkins and Fuss 2011. Poin B, yaitu kinerja lingkungan yang lambat. Dalam pernyataan para peneliti tentang kinerja keuangan yang lambat ada banyak sekali, tapi saya hanya akan memfokuskan pada poin yang menurut Martin dan Moser
Mercer 2015 menemukan bahwa calon investor cenderung memberikan tanggapan positif tentang pengungkapan yang sukarela. Kemudian yang ketiga adalah pengungkapan lingkungan. Perusahaan dengan reputasi baik cenderung memiliki nilai pasar yang tinggi, dan perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik juga akan membangun reputasi yang baik juga di kalangan para investor. Pada poin yang keempat, yaitu pengungkapan lingkungan memediasi pengaruh kinerja keuangan pada nilai perusahaan. Oleh karena itu, dapat juga mengurangi informasi asimetris antara manajer dan investor mengenai kinerja lingkungan perusahaan. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Runtu dan Naukoko 2014. Selanjutnya adalah yang kelima, pengungkapan lingkungan memediasi dampak lingkungan pada perusahaan nilai. Pada poin ini atau pada variabel ini tidak dijelaskan secara rinci dan pengertian-pengertian dari para penelitinya pada jurnal artikel ilmiah tersebut. Saya akan melanjutkan telaah artikel dari bagian abstrak. Yang pertama, sudah mampu menggambarkan keseluruhan dari artikel. Kemudian yang kedua, sampelnya juga. Kerangka berpikir mengenai hubungan antara pengungkapan lingkungan dan variabel tiga lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk yang pertama, itu kinerja keuangan, baik itu kinerja keuangan kontemporer dan kinerja keuangan lambat, itu memiliki hubungan yang positif dengan pengungkapan lingkungan. Selanjutnya yaitu kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan itu juga terbagi menjadi dua. Ada kinerja lingkungan kontemporer dan juga kinerja lingkungan lambat. Ini juga memiliki hubungan yang positif terhadap pengungkapan lingkungan. Selanjutnya, pengungkapan lingkungan itu memiliki hubungan yang positif terhadap nilai pasar perusahaan. Pengungkapan lingkungan itu memediasi pengaruh kinerja keuangan pada nilai perusahaan. Selanjutnya, pengungkapan lingkungan memediasi dampak dari kinerja lingkungan pada nilai pasar perusahaan. Selanjutnya, nilai kontrol yang mempengaruhi pengungkapan lingkungan itu ada ukuran perusahaan, leverage, kepemilikan strategis, paparan media, dan juga aktivitas perusahaan. Sedangkan variabel kontrol yang digunakan untuk mempengaruhi nilai pasar perusahaan itu ada nilai buku per saham, penghasilan saham, pengembalian aset, ukuran perusahaan, dan juga leverage. Selanjutnya itu pemilihan sampel. Pemilihan sampel ini diambil dari perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012 sampai 2014. Total perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2012 sampai 2014 itu sejumlah 1.477 perusahaan. Di sini di dalam jurnal penelitiannya itu mengambil perusahaan yang terdaftar di BEI dalam bidang pertanian, pertambangan, industri dasar, dan bahan kimia, aneka barang dan barang konsumen. Untuk yang terdaftar di BEI tadi kan sejumlah 1.477 itu yang tidak termasuk dalam bidang pertanian, pertambangan, industri dasar dan bahan kimia, aneka barang dan barang konsumen itu sebanyak 880 perusahaan. Jadi untuk yang perusahaan yang terdaftar dan termasuk dalam pertanian, pertambangan, industri dasar dan bahan kimia, aneka barang dan barang konsumen industri itu sebanyak 597 perusahaan. Sedangkan perusahaan itu yang tidak terdaftar dalam proper itu sebanyak 381 perusahaan. Sedangkan yang terdaftar dalam proper itu sebanyak 216 perusahaan. Lalu
yang perusahaan yang tidak terdaftar dalam proper, tetapi ia itu masih mendapatkan penghargaan industri hijau atau Green Industry Award itu sebanyak 4. Lalu yang terdaftar di dalam proper dan ia juga mendapatkan penghargaan industri hijau itu sebanyak 220 perusahaan. Sedangkan dari 4 perusahaan dari yang tidak terdaftar proper tapi dia masih mendapatkan penghargaan industri hijau dan terdapat dalam dan 220 perusahaan yang terdaftar dalam proper dan dia mendapatkan penghargaan industri hijau, data tidak lengkapnya itu ada 9 perusahaan. Jadi total jumlah pengamatan yang diteliti itu ada 211 perusahaan. Selanjutnya yaitu operasionalisasi variabel penelitian. Untuk yang pertama, nilai pasar perusahaan itu diukur dari harga saham pada April T+1. Untuk pengungkapan lingkungan itu berdasarkan nilai itu berdasarkan indeks GRI atau pelaporan global inisiatif atau sesuai dengan perusahaan masing-masing. Pengungkapannya sendiri dihitung dengan cara jumlah item yang diungkapkan dibagi dengan jumlah maksimum dari item yang diungkapkan dikalikan 100%. Untuk skor pengungkapannya sendiri yaitu skor pengungkapan dikurangi dengan rata-rata dari pengungkapan sektor. Selanjutnya yaitu kinerja keuangan. Kinerja keuangan diukur dengan pengembalian rasio penjualan dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT oleh penjualan bersih perusahaan. Kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan ini terbagi menjadi diukur dengan menggunakan sistem peringkat. Untuk peringkat yang pertama yaitu skor 5. Skor 5 ini diberikan pada perusahaan di mana manajemen kinerja lingkungan diberikan warna emas di proper atau perusahaan yang menerima penghargaan industri hijau level 5. Skor 4 untuk hijau di proper atau penghargaan industri hijau level 4. Skor 3 untuk biru di proper. Skor 2 untuk merah di proper. Skor 1 untuk hitam di proper. Selanjutnya yaitu ukuran perusahaan yang dihitung dengan pengukuran logaritma natural dari penjualan bersih. Untuk yang selanjutnya yaitu leverage, dihitung menggunakan pengukuran rasio total hutang terhadap total aset. Selanjutnya kepemilikan strategis yang dihitung dari jumlah saham beredar yang dimiliki secara strategis oleh pemegang saham dengan setidaknya 5% kepemilikan. Selanjutnya yaitu paparan medis, dihitung dari jumlah artikel yang melaporkan masalah lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan sampel dari tahun 2012 sampai 2014. Selanjutnya yaitu aktivitas perusahaan, dihitung menggunakan pengukuran rasio hasil bersih dari penerbitan saham dan preferen terhadap aset bersih di awal tahun. Untuk yang selanjutnya itu nilai buku per saham, diukur menggunakan nilai buku total dibagi dengan jumlah stok yang beredar. Untuk penghasilan per saham itu dihitung menggunakan penghasilan bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Selanjutnya yaitu pengembalian aset, diukur menggunakan penghasilan sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset. Telaah metode penelitian. Untuk yang pertama, operasional variabel. Variabel yang digunakan di dalam jurnal telah dijelaskan dengan baik dan cukup jelas. Selanjutnya, sampel penelitian. Populasi dan sampel yang digunakan di dalam jurnal telah dijelaskan dengan baik dan jelas. Selanjutnya, yang terakhir yaitu metode penelitian. Telah dipaparkan dengan jelas dan cukup mudah untuk dipahami. Perkenalkan, nama saya Dia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan data dan teknik analisis data. Yang pertama adalah teknik pengambilan data. Pada artikel ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau tidak langsung diperoleh dari peneliti dari setiap penelitiannya. Sumber data yang digunakan dalam artikel ini adalah Thomson Reuters Knowledge
sebesar 61,40% berada di bawah rata-rata pengungkapan lingkungan industri. Yang selanjutnya kita bisa lihat di slide yang ke-17, gambaran umum pengungkapan lingkungan di setiap industri. Dalam penelitian ini terdapat 5 industri yang diteliti, yaitu industri pertanian, pertambangan, plastik industri dan kimia, miscellaneous industri, dan industri barang konsumen. Dari tabel 4 ini kita bisa melihat bahwa rata-rata tertinggi pengungkapan lingkungan di setiap industri dipimpin atau yang terbesar adalah perusahaan industri pertambangan yang sebesar 52,96%, disusul dengan industri pertanian yaitu dengan rata-rata 36,24%. Dan yang terendah adalah pengungkapan lingkungan yang terendah adalah industri barang konsumen yaitu dengan rata-rata sebesar 12,85%. Mengapa industri pertambangan dan pertanian pengungkapan lingkungannya lebih tinggi daripada industri-industri lainnya? Mungkin karena perusahaan pertambangan dan pertanian ini merupakan perusahaan ekstraktif yang secara langsung mengambil sumber daya dari alam. Jadi perusahaan pertambangan dan pertanian ini erat kaitannya dengan alam dan lingkungan. Oleh karenanya, semakin banyak aspek lingkungan yang berkaitan dengan operasional industri, maka informasi yang disediakan industri tersebut terkait lingkungan juga harus semakin tinggi. Oleh karenanya, hal inilah yang mengakibatkan pengungkapan lingkungan di sektor pertanian dan pertambangan relatif lebih tinggi daripada sektor industri lainnya. Yang selanjutnya di slide yang ke-18, yaitu di tabel 5, estimasi SEM dari efek langsung. Dari tabel ini kita bisa melihat bahwa kinerja keuangan kontemporer dan kinerja keuangan lambat serta kinerja lingkungan kontemporer tidak mempengaruhi secara signifikan pengungkapan lingkungan. Hal ini bisa dilihat pada koefisiennya yaitu di bawah 0,05%. Sementara kinerja lingkungan tertinggal secara positif mempengaruhi pengungkapan lingkungan, kita bisa melihat bahwa koefisiennya itu di atas 0,05% yaitu sebesar 0,068%. Oleh karenanya, kita juga bisa melihat bahwa pengungkapan lingkungan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Dapat disimpulkan dari tabel 5 ini bahwa hipotesis 1A, 1B, dan hipotesis 2 tidak diterima, sementara hipotesis 2B diterima. Sedangkan kinerja lingkungan memiliki efek langsung positif terhadap nilai perusahaan. Oleh karenanya hipotesis 3 atau H3 diterima. Selanjutnya slide yang ke-19 yaitu tabel yang ke-6, estimasi SEM dari efek tidak langsung. Dari tabel ini kita bisa melihat bahwa pengaruh lingkungan sebagai variabel mediasi antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan terhadap nilai pasar perusahaan. Dari hasil penelitian ini kita bisa melihat bahwa pengungkapan lingkungan tidak memediasi pengaruh kinerja keuangan dan kinerja lingkungan terhadap nilai pasar perusahaan. Oleh karenanya, H4 dan H5 tidak diterima. Kesimpulan dari estimasi SEM dari efek langsung dan tidak langsung bisa dilihat di slide yang ke-20, yaitu kinerja keuangan dan kinerja lingkungan sebaliknya secara langsung mempengaruhi nilai pasar perusahaan. Yang selanjutnya slide yang ke-21 yaitu PET analisis. Kita bisa melihat kerangka analisis antara estimasi SEM dari efek langsung dan tidak langsung. Dari analisis ini kita bisa melihat bahwa tidak ada efek tidak langsung yang signifikan untuk kinerja keuangan pada nilai pasar perusahaan melalui pengungkapan lingkungan
dan kinerja lingkungan pada nilai perusahaan melalui pengungkapan lingkungan. Dan terdapat pengaruh langsung yang signifikan dari kinerja keuangan pada perusahaan nilai pasar. Kita bisa melihat bahwa ada pengaruh langsung yang signifikan dari kinerja keuangan pada nilai pasar perusahaan dan pengaruh langsung signifikan dari kinerja lingkungan pada nilai pasar perusahaan. Jadi, dari hasil temuan ini disimpulkan bahwa semua temuan ini menunjukkan bahwa investor sangat bergantung pada kinerja perusahaan, baik kinerja keuangan maupun kinerja lingkungan, dibandingkan dengan mekanisme pengungkapan lingkungan. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan terkait hasil analisis dari penelitian ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih. Saya akan memaparkan terkait telaah results and discussion dari penelitian yang dibahas oleh kelompok kami. Yang pertama, deskripsi hasil sudah cukup jelas. Pada penelitian ini, penguji sudah menjelaskan dengan baik dan terperinci terkait hasil pengujian penelitian. Yang kedua, hasil penelitian sudah menjawab tujuan penelitian. Yang ketiga, analisis setiap industri dilakukan secara bersamaan karena keterbatasan sampel. Pada penelitian ini, karena adanya keterbatasan sampel, maka pengujian penelitian dilakukan secara bersamaan pada setiap industri. Kemungkinan karena analisisnya dilakukan secara bersamaan dan tidak terpisah, kemungkinan ada efek tidak langsung yang ditimbulkan pada hasil pengujian penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Abdullah Siddiq dari kelas akuntansi C 2017, NIM terakhir 160. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami dan menyampaikan diskusi yang telah kami lakukan kemarin. Teman-teman bisa sambil menyimak PPT yang sudah dibagikan pada slide 22. Hasil penelitian itu di studi ini itu terdapat 5 temuan utama, yaitu antara lain yang pertama, kinerja